Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallallahu tasliman katsiran wa ba'd. Semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini kita berusaha dengan sebaik-baiknya, semoga termasuk di antara orang-orang yang mengerti nikmat Allah, mengerti anugerah Allah yang besar, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meraihnya. Jadi kita mengkaji kitab Maqalatu Ramadaniyah Syahrus Siyam wa Adabul Ahkamun yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri, di salah seorang guru besar di Jamiah Islam Madinah yang cukup banyak tulisannya dan juga sudah sering datang ke Indonesia. Baik, menyingkat waktu karena ini mungkin akan berlangsung terus nanti sampai begini khatam. Sebagai begini khatam. Langsung kita kepada bab pertama dari tulisan beliau, bukan pengantar dari orang lain. Bab pertama dari tulisan beliau yaitu Istiqbalu Syahri Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Saya baca dulu. Inna min ni'amillahil 'azimati 'ala ibadihi an ja'ala lahum mawasima muta'addidatan lil ibadat. Sungguh di antara nikmat-nikmat Allah yang agung kepada hambanya adalah Allah menjadikan untuk mereka mawasim, jamak dari mausim. Nah, ini adalah kalau gampangnya dan mengatakannya hari raya, tapi adalah hari-hari tertentu yang diagungkan. Ya. Jadi mawasima muta'addidatan, jadi hari-hari yang bermacam-macam, yang banyak lil ibadat, untuk ibadah. Taktsuru fihat ta'atu, yang di dalamnya banyak ketaatan dalam hari-hari itu atau dalam waktu-waktu itu. Wa tuqallu fihil asaratu, dan sedikit di dalamnya hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang tidak baik. Wa tughfaru fiha dzunubu was-sayyi'atu, diampuni di dalamnya dosa-dosa dan keburukan-keburukan. Tudha'afu fihal hasanatu, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Wa tatanazzalu fihar rahmatu, rahmat-rahmat diturunkan, rahmat-rahmat turun di dalam bulan-bulan itu, di dalam waktu-waktu itu. Wa taqdumu fihal hibatu, di dalamnya hadiah-hadiah itu besar. Hadiah di sini yang dimaksud adalah
nikmat-nikmat, ya, nikmat-nikmat hakiki yang Allah hadirkan, yang Allah berikan kepada para hamba. Wa inna min ajalli hadhil mawasim wa akramiha 'alallahi syahrul Ramadanal mubarak. Nah, sungguh di antara yang paling mulia dari hari-hari itu, dari waktu-waktu itu, dan juga yang paling, nah, jadi yang paling agung dan yang paling mulia adalah, ya, paling agung dan paling mulia, ya, bagi Allah adalah bulan Ramadan yang diberkahi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan dari petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dari paragraf ini dulu kita untuk meresapi keagungan bulan itu dan meresapi apa yang dirasakan oleh beliau, oleh penulis, oleh Syekh Abdul Razak dalam hal ini. Orang-orang alim, orang-orang saleh itu, apa yang dia tulis merupakan untaian, ungkapan daripada apa yang beliau rasakan dalam hati berdasarkan kedalaman ilmu dan juga berdasarkan mujahadah amal, ya. Sehingga betul-betul tulisnya tulisan yang insya Allah keluar dari atau merupakan ungkapan daripada hati yang terdalam dan dari pengalaman yang beliau rasakan. Nah, ini kita penting untuk memahami ini. Jadi beliau sampaikan bahwa Allah itu banyak menyediakan nikmat, dan di antara nikmat-nikmat yang terbesar adalah hal-hal yang dikaitkan dengan ibadah. Ya, hal-hal yang dikaitkan dengan ibadah, termasuk diantara adalah waktu-waktu tertentu yang Allah siapkan untuk kita manusia dan orang beriman untuk beribadah. Ya. Jika waktu itu sudah disiapkan oleh Allah, maka siapapun yang kemudian tidak mendapatkannya, maka itu malapetaka bagi dirinya. Disediakan oleh Allah tapi tidak diambil, kan gitu. Itu kan sama dengan apa? Sama dengan meremehkan karunia Allah. Ketika Allah yang menyediakan secara khusus, maka itu istimewa. Kalau orang tidak mengambilnya, imma tidak paham, bisa jadi tidak paham. Dan kalau tidak paham berarti dia adalah status orang yang jahil, orang yang tidak berilmu. Ya, atau orang yang paham tapi tidak mengambil, maka ini lebih rugi lagi. Orang tidak mengambil karena tidak paham, ya itu masih, ya namanya juga tidak mengerti. Tapi orang mengerti tapi tidak berusaha dengan sungguh-sungguh mengambilnya, berarti ini adalah orang yang meremehkan karunia itu. Sungguh rugi dan yang malah petaka bagi diri orang itu. Ya. Apa di antara nikmat-nikmat itu yang Allah sediakan adalah adanya waktu-waktu tertentu yang Allah pilih. Jadi waktu-waktu tertentu yang Allah pilih. Seperti sekarang, ini bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, masih ingat apa keistimewaan bulan Sya'ban? Apa keistimewaan bulan Sya'ban? Di antara dua bulan dimuliakan, satu antara Rajab dan Ramadan. Terus apa berikutnya? Agar kita bisa memperlakukan bulan ini dengan baik. Jadi ketika Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah,
aku melihat engkau berpuasa yang berbeda dengan bulan-bulan lain. Ketika puasa sunnah itu Nabi berbeda dengan bulan-bulan lain pada bulan Sya'ban. Maka kata Nabi, hadza syahrun ya yaqulu fihin nas. Ini adalah bulan yang banyak diradakan oleh manusia baina Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan. Nah, ini review ya, mengingat ya. Nah, bulan di antara Rajab dan Ramadan. Nah, kemudian ini apa? Hari yang banyak bulan yang banyak dilakukan orang. Kemudian turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan itu dinaikkan amal menuju Allah. Wa khubu'an yurfa amali wa ana sha'imun. Dan aku suka sekiranya amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Karena itulah kemudian Nabi itu memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Nabi menyiapkan semoga nanti ketika amal diangkat dalam keadaan berpuasa. Dan puasa itu adalah amalan yang sangat disukai oleh Allah, ya toh? Kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi setiap amal anak Adam itu milik dirinya kecuali puasa. Dia itu milikku dan aku nanti akan berikan balasannya. Ada yang puasa hari ini? Ada. Nah, puasa Sya'ban ya. Puasa Sya'ban atau puasa ganti? Ya, enggak apa-apa. Puasa ganti juga enggak apa-apa. Gitu. Puasa kotor juga enggak apa-apa. Tapi jadi puasa itu gini loh. Coba rasakanlah hadis tadi itu. Kata Allah apa dalam diskusi itu? Kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwasanya setiap amal anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Itu milikku. Jadi lapar kalian itu milik Allah. Ayo, coba rasakan. Lapar kalian itu milik apa? Milik Allah. Nah, yang milik Allah itu jangan dirusak. Dirusak dengan apa? Ya dirusak dengan apapun yang bisa merusak puasa. Jadi yang milik Allah itu jangan dirusak, itu satu. Kedua, jadi seolah-olah Allah itu melihat kita itu sendiri-sendiri. Jadi diceki satu-satu orang puasa itu. Ya, rasakan itu kira-kira. Bahwasanya puasa adalah milik Allah. Jadi Allah itu menghadapi saum itu satu-satu pada masing-masing kita. Mengapa? Itu adalah miliknya. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang berpuasa itu sedang di dalam perhatian khusus Allah. Ya, orang berpuasa itu sedang dalam perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan istimewa. Nah, kemudian puasa itu nantinya ya dalam kaitan dengan Ramadan ada di dalam hari-hari yang istimewa. Apa itu hari-hari? Jadi per hari Ramadan itu istimewa. Jadi kalau orang ngomong kita tuh loh minum sampai tetes terakhir, kan gitu kan? Betul apa tidak? Untuk merasa nikmat, wah tuh rasakan nikmat sampai tetes terakhir. Wah ini itu cuma tahu enggak? Itu minum apa? Makan apa itu? Nah, itu cuma sesuatu yang ketika diminum besok itu keluar ke toilet, sudah toh? Betul apa tidak? Jadi yang bisa sampai tetes terakhir itu jauh, tidak bisa dibandingkan dengan apa? Tidak bisa dibandingkan dengan puasa, tidak bisa dibandingkan dengan satu hari dalam bulan Ramadan. Ya. Maka kalau kita tidak punya perencanaan sama sekali, itu berarti kita tidak paham dan tidak mengerti keagungan Ramadan itu. Apa tadi yang disebutkan oleh Syekh
betul Razak berkaitan dengan Ramadan itu taksuru fihat ta'at. Di dalam bulan-bulan kebaikan secara umum, bulan Dzulhijjah itu ya, termasuk bulan Sya'ban, termasuk bulan Rajab, bulan-bulan haram itu, atau bulan-bulan yang lain tentu yang dipilih oleh Allah, itu apa? Itu taksuru fihat ta'at. Banyak ketaatan di dalamnya. Itu indikator nikmat dan kebaikan. Kedua, wa tuqallu fiha al-atharat, sedikit berkurang di dalam. Jadi dikurangi atau dipersedikit keburukan. Kemudian wa tughfaru fiha dzunubu was-sayyi'at. Apa tanda satu berharga nikmat dari Allah? Ya, diampuni, dihapus, ditutup di dalamnya apa? Dosa dan keburukan. Nah, ya saya naikkan level kalian, ya, naikkan level pemahaman kalian, naikkan level semangat kalian. Ya. Kedua, yang berikutnya, wa tudha'afu fihal hasanat. Dilipat gandakan kebaikan-kebaikan. Ya, nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Juga wa tatanazzalu fihar rahmat turun, berbagai macam rahmat turun. Ya. Makanya kalau kemudian yang seperti ini tidak dicari, ya sudah kan. Ya. Wassalam sudah. Ya. Jadi kalau kita tidak nyari ini sudah wassalam. Wa taqdumu fihal hibah. Jadi hibah, hadiah hibah itu diperbanyak oleh Allah. Pelipatan pahala, pengampunan dosa yang secara otomatis dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara musim-musim, di antara waktu-waktu mulia untuk ibadah itu adalah Ramadan. Ya, adalah Ramadan. Di manakah kemuliaan Ramadan itu? Nah, di antaranya Allah sebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di garis besar itu ayatnya. Apa bulan Ramadan di antaranya? Di antaranya diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya. Ahli Quran tidak merasakan ini, ya sudah. Ya. Perlu banyak menangis kepada Allah. Ahli Quran tidak merasakan keagungannya, perlu banyak menangis. Tidak merasakan apa? Tidak merasakan Quran yang diturunkan pada Ramadan itu menjadi apa? Indikator keagungan Ramadan. Ramadan yang dipikir bukan apa? Bukan menyambut itu, yang pikir yang lain. Ya. Yang dipikir yang lain, Masya Allah. Nah sekalian, ya, ada satu bab. Nah, agak sedikit ini dari Muqayyim Al-Jawziyah. Ada satu bab itu dalam kitab itu judulnya Sawabul Insyighali Billah. Sawabul Insyighali Billah. Yes. Kalau tidak paham hari ini tidak apa-apa, tapi sebagai informasi awal saja. Balasan bersibuk-sibuk diri dengan Allah. Ya. Jadi pahala orang yang bersibuk-sibuk diri dengan Allah. Ya. Coba saya bacakan. Ya, semoga ada yang nancep. Ya, syukur-syukur apa? Sekian persen, nancep 10%, alhamdulillah. Jadi kata Ibnu Qayyim begini, Al-Jauziyah rahimahullah. Idza asbahal abdu wa amsa, apabila seorang hamba itu berada di waktu pagi dan di waktu sore, laisa hammuhu illallah wahdah,
di mana tidak ada yang dia inginkan kecuali Allah. Hammuhu, keinginan itu apa? Hanya Allah. Yang dipikirkan itu Allah, dan apapun yang terkait dengan Allah, maka tahammalallahu subhanahu hawaijahu kullaha. Allah akan tanggung semua kebutuhannya seluruhnya. Allah akan tanggung seluruh kebutuhan dirinya. Apa tadi? Ayo, siapa yang bisa mengulangi kalimatnya? Barang siapa seorang hamba di waktu pagi dan sore itu tidak ada keinginannya, harapannya yang dia pentingkan kecuali Allah, maka ya tahammalallahu subhanahu hawaijahu kullaha. Allah akan tanggung semua kebutuhan dirinya. Kalau kita ini masih resah, masih susah, berarti apa? Berarti hamun kita tidak seluruhnya Allah. Di pagi hari kita mikir yang lain, di sore hari apalagi, atau sebaliknya, di sore hari harapan kita Allah, tapi di pagi hari tidak. Maka kita akan menghadapi keresahan. Orang resah itu karena apa? Ada yang diinginkan belum tercapai atau tidak tercapai, atau ada yang diinginkan tapi dia khawatir tidak mampu untuk mendapatkannya. Itulah diantara yang menimbulkan gelisah, kekhawatiran, pesimisme. Mengapa demikian? Karena dia tidak bersama Allah. Ketika hamba tidak bersama Allah, maka dia mengandalkan dirinya sendiri. Ketika dia mengandalkan dirinya sendiri, bagaimana? Ya wis rasa-rasakno dhewe. Ya, rasakan sendiri. Nah, kemampuan kita ini seberapa? Apa hebatnya kita ini? Iya toh? Apa hebatnya kita? Lapar tidak bisa nahan kalau tidak makan. Haus juga tidak bisa nahan kalau tidak minum. Itu kan manusia, itu kan ya kita. Wah gitu, kemudian kita seolah gagah mau menanggung apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Mana bisa? Wong levelnya seperti itu. Ngantuk yo ra iso nahan, akhirnya kesirep, ya toh? Ya gimana? Sama yang dijadikan sebagai gantungan, dirinya yang bergantung dan tempat dia bergantung sama saja. Ya, coba apa yang diharapkan sekarang? Yang membahagiakan kita apa? Duit? Allah, duit setelah didapatkan juga takut hilangnya kok, ya. Betul apa enggak? Tanya pada yang punya duit itu. Tanya pada yang punya duit. Setelah terima bagaimana? Aduh, nanti ini kalau saya ke kantin berkurang. Loh, kan sudah gelisah. Ya, sudah gelisah. Yes, tapi kan tidak mungkin. Masa duit itu mau dimakan duit? Tidak mungkin loh. Jangan kalau dibelikan. Karena orang tidak kenyang dengan duit. Kenyangnya itu dengan nasi. Coba orang lihat 100 ribuan dilihat dok kenyang. Enggak. Kenyang itu kalau dibelanjakan baru kenyang. Berarti berkurang. Padahal itu yang dikumpulkan. Itu yang dikumpulkan. Ya itulah manusia. Itulah kita makhluk itu, betapa lemahnya kita. Wa khuliqal insanu dhaifan. Betapa lemahnya kita. Tetapi ketika orang itu bersama dengan Allah, harapannya adalah Allah. Di pagi hari dia bersama Allah dan harapannya adalah Allah. Di sore hari pun juga mengiringi yang demikian. Maka apa kata Allah? Aku jamin kebutuhannya semuanya. Nah, berarti apa? Berarti apa di antara ciri orang bersama Allah itu? Dia ngerti Allah menyediakan apa.
Di antara yang disediakan oleh Allah itu apa? Loh, apa tadi? Oh, ya kan? Yo, ini masih satu paragraf loh ya, belum sekitab ini. Jadi Allah menyediakan bermacam-macam nikmat di waktu-waktu yang dipakai ibadah. Makanya ibadah ojo lelet. Oh, Pak Man adzan mulai kanan kiri, gitu, atas bawah muka belakang, mulet kabeh. Ndak mari-mari. Maksudnya ndak turun-turun dari tempat tidur. Juga ndak bersegera mengerjakan kebaikan. Padahal itulah nikmat yang sebenarnya yang Allah sediakan. Juga dengan Ramadan pun juga seperti itu. Nah, maka harus dirubah persepsi tentang Ramadan itu. Nah, harus dirubah persepsi dengan Ramadan itu. Ya. Sekarang diniatkan betul-betul, ya Allah, aku jadikan nanti Ramadan itu hari-hari bersama Engkau. Engkau saksikan aku puasa dalam puasa yang layak dilihat oleh Engkau. Qiyamul Ramadan, tarawih dan Qiyamul Ramadan yang layak dilihat oleh Engkau. Tarawih golek sing cepet rakaate sing akeh panganane. Betul kan? Masjid apa yang dicari? Masjid yang buka puasanya banyak, gitu, takjil. Setelah itu makan. Lalu berikutnya tarawih 30 menit selesai. Ya. Cari yang 10 menit selesai. Mahal biayanya ke Blitar ya. Jadi cari yang istimewa. Dari musim itu. Cari yang istimewa dari Ramadan. Nah, apa di antara istimewa Ramadan? Ya. Fayalahu min syahrin karim wa musimin azim, syahrul barakat wal khairat wa syahrus siyam wal qiyam. Duhai bulan yang pemurah, hari-hari musim yang demikian agung. Syahrul barakat, hari-hari barokah, bukan syahrul berkat loh ya. Jangan salah mengartikannya. Syahrul barakat itu bukan apa? Wah, ini berarti bulan berkat. Kotaan naik bentino. Ada. Nah, itu kan syahrul berkat, bukan syahrul barokat. Loh kan betul. Kalau syahrul barokat bagaimana seperti Nabi itu? Bagaimana Nabi itu kalau syahrul barokat? Nabi itu kalau puasa dengan apa? Dengan rutop kalau ada. Kalau tidak ada dengan tamar, dengan apa? Kurma. Kalau tidak ada bagaimana? Cukup dengan air. Nah, bagian masak nanti takjilnya air saja ya. Loh kan? Terus pada tekan kepala semua. Karena apa? Berkahnya itu bukan pada banyaknya makanan, tapi pada kebaikan yang ditimbulkan oleh barokah itu apa? Oleh bulan itu. Apa itu barokah? Ziyadatul khair. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan. Satu. Makna kedua, apa itu barokah? Apa itu barokah? Barokah itu kalau sedikit mencukupi. Nah, makanya air segelas sudah mencukupi kalau barokah. Siapa yang bisa menunjukkan air seteguk barokah dalam ayat? Ayo. Air seteguk barokah dalam ayat apa?
Oh di saku saya tidak ada uang, tapi nanti kalau ada yang jawab nanti saya ambilkan di rumah. Seteguk barokah. Ayo siapa yang bisa jawab ayat? Dari ayat ayo siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lewat sudah. Illa manil tarafa hurfatan biyadi. Itu satu teguk barokah, satu teguk yang bisa bikin menang Tolut dan tentaranya. Ya toh? Satu teguk barokah. Kalian kalau buka bawa apa? Kan? 1 di kanan, 2 di kiri, gitu. Yang lain dibawa teman. Ya. Jadi anak sekalian, coba mari kita alihkan makna Ramadan kebaikan ini pada keberkahan. Berarti apa? Tidak boleh suka ngeresulo. Apa artinya ngeresulo? Mengeluh. Sambat ya boleh ya. Jadi apa? Jadi tidak banyak ngeresulo ketika Ramadan nanti ya. Itu tadi itu. Karena apa? Ini adalah bulan yang pemurah, kata Syaikhul Rasyid. Bulan yang musim yang sangat agung. Ya. Apa itu? Bulan barokah, bulan kebaikan. Seluruhnya baik. Saya ingin sampaikan, seperdetiknya baik Ramadan itu. Jadi apa? Ramadan itu per detiknya baik. Karena apa? Ayat menyebutkan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan. Itu artinya seluruh bulan itu. Bulan itu terdiri dari 4 minggu. 4 minggu terdiri dari 7 hari. Sehari terdiri dari 24 jam. 24 jam terdiri, 1 jam terdiri dari apa? 60 menit. 60 terdiri dari 60 detik. Per detiknya itu adalah penyusun Ramadan itu. Itu semuanya adalah barokah. Semuanya adalah barokah. Maka kata Nabi itu catat tuh. Jadi man khurimahu faqad khurima. Man khurima khuraha faqad khurima. Orang yang terhalangi dari kebaikan Ramadan itu, maka dari kebaikan Lailatul Qadar di dalam Ramadan, maka dia terhalang dari semua kebaikan. Itu sebagian pemaknaan. Sebagian mengatakan barang siapa terhalang dari kebaikan Ramadan, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Maka banyaklah berdoa hari-hari ini kepada Allah, agar kita mendapatkan kebaikan itu. Dan ngaji ini semoga termasuk kesungguhan kita untuk menyiapkan diri menghadapi Ramadan. Ya, karena waktunya tidak lama, jadi mungkin nanti ada waktu sendiri yang akan lebih lama. Jadi insya Allah kita cukupkan sampai di sini, dan mari kita persiapkan dengan baik Ramadan kita. Jadi kalau itu adalah hari-hari yang apa? Al-insyigol abdi billah, sibuknya hamba dengan Allah. Ayo latihan sibuk-sibuk dengan Allah hari-hari ini. Karena kalau tidak latihan itu tidak bisa. Ini tidak bisa mendadak. Kalau hari ini masih hahi terus besok aku akan bersama Allah, mana bisa? Tidak bisa, harus disiapkan.
batinnya, dipersiapkan pikirannya, dipersiapkan azamnya, dipersiapkan harapannya, kemudian dikondisikan dirinya. Untuk apa? Untuk nanti ketika Ramadan itu Allah hadirkan kepada kita, kita betul-betul menjadi penyambut tamu yang baik, penyambut tamu yang sempurna. Ya, paling tidak untuk tahun ini, sebuah untuk tahun berikutnya. Ya, baik demikian, semoga bermanfaat ngaji kita pada hari ini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.